Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulya Deni, guru bahasa Inggris SMK Lilawang Sasigli, Provinsi Aceh. Saya adalah CGP Angkatan 6 asal Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan memaparkan sedikit tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk pemenuhan tugas modul 1.1a.6, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semboyan pemikiran Kahadi yang paling terkenal dalam dunia pendidikan yang pertama adalah Ingarso Sangtuludo, yang kedua Imadio Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Ingarso Sangtuludo itu maksudnya adalah bahwasanya seorang guru atau pendidik itu harus menjadi panutan atau mampu memberikan contoh yang baik bagi para siswanya. Yang kedua, Imadio Mangunkarso. Dapat kita artikan dalam konteks pendidikan itu bahwasanya seorang guru ketika dia berada di tengah, dia akan dapat membangun atau memberikan semangat, kemauan atau niat bagi para siswanya. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Hal ini dapat kita pahami bahwasanya seorang guru ketika beliau berada di belakang atau dari belakang beliau dengan semaksimal mungkin memberikan semangat atau dorongan kepada siswanya untuk dapat mencapai tujuan yang sesuai. Sebelum saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwasanya siswa saya adalah sebuah keputusan. Ini berarti bahwasanya tugas saya sebagai guru pada saat itu saya pahami bahwasanya saya hanya sekedar mentransfer ilmu atau dalam bahasa Inggris disebut transfer knowledge, tanpa memandang keunikan mereka secara detail. Mereka datang dengan berbagai keberagaman dan keunikan yang mereka bawa. Jadi pembelajaran di kelas ada berpusat pada guru dengan menjelaskan, memberi contoh dan latihan. Saya juga beranggapan dalam mengajar adalah hanya dengan mengejar target KKM, dan saya merasa sukses apabila saya berhasil mengajar sesuai dengan FYP yang telah saya rancang, dan anak saya dapat memahami materi dan mendapat nilai yang baik. Jadi orientasi saya dalam mengajar hanyalah sebatas pada penilaian, pengetahuan, atau dalam kata lain mungkin pada aspek kognitif saja, bukan dominan pada pembentukan karakter anak. Meski sebenarnya pendidikan karakter juga telah kami terapkan dalam pembelajaran maupun interaksi di sekolah secara luas, tapi hanya digunakan secara umum saja. Selain itu, saya juga masih beranggapan bahwasanya anak didik saya bukan lagi anak kecil yang suka bermain seperti anak SD maupun anak TK. Jadi ketika ada anak bermain seperti bermain karet atau bola bekel bahkan kelereng untuk mengekspresikan emosi mereka, saya malah menegur dan menyuruh mereka untuk menghentikan permainannya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwasanya anak-anak itu ternyata memiliki keunikan masing-masing. Yang jika kita mampu menemukan keunikan itu dan kita dapat memperlakukan mereka seperti harapan dan kebutuhan kodrat mereka, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kebijaksanaan dalam kehidupannya. Saya juga menyadari bahwasanya peserta didik ternyata adalah pusat pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Sedangkan kita sebagai pendidik atau guru adalah penuntun, pamong, bahkan fasilitator bagi mereka untuk mendorong mereka meraih hasil yang maksimal. Kemudian juga pencapaian dalam pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan kognitif saja, tapi juga ternyata orientasi yang harus kita perhatikan dalam pencapaian pembelajaran adalah pada pembentukan karakter yang sesungguhnya, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Saya memahami bahwa anak-anak pada kodratnya adalah bermain. Sambil bermain mereka belajar, menajamkan indera mereka untuk melakukan olah hati atau etika, olah pikir, dalam bahasa lain kita sebut literasi, olah karsa, yaitu estetika, dan olahraga, kinestetik. Sehingga dalam proses
tersebut mereka yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, pola pikir, individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa, individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, serta individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Sehingga satu kesatuan tersebut terdapat pada peserta didik kita.